Saya kebagian jatah ya, Ya, untuk membawakan kebenaran firman Tuhan. Saya ambil temanya malam hari ini adalah berserah bukan menyerah, dan firman Tuhannya terambil dari kitab Mazmur 145 ayat 18 sampai 19. Eh, Bisa tolong di-share nggak Ika atau Lia? Oke, temanya berserah bukan menyerah. Saya bacakan ayat firman Tuhannya. Mazmur 145 ayat 18 sampai 19. Bunyinya, Tuhan dekat pada setiap orang yang berseru kepadanya, pada setiap orang yang berseru kepadanya dalam kesetiaan. Ia melakukan kehendak orang-orang yang takut akan dia, mendengar takut akan dia, mendengarkan teriak mereka, minta tolong dan menyelamatkan mereka. Semalam hari ini ada eh, tiga hal kebenaran firman Tuhan yang akan kita kupas bersama-sama. Yang pertama, di ayat yang ke-18, Tuhan dekat dengan orang-orang yang berseru kepadanya. Tuhan dekat dengan saya dan saudara. Mari kita buka di Yeremia 33 ayat 3 untuk kita yakin apakah Tuhan itu dekat dengan saya dan saudara. Bentar. Oke. Di sini uh, firman Tuhan berbicara, berserulah kepadaku, maka aku akan menjawab engkau dan akan memberitakan kepadamu hal-hal yang besar dan yang tidak terpahami, yaitu hal-hal yang tidak kau ketahui. Di ayat 145 ke 18 pun Tuhan berkata, Tuhan dekat pada orang-orang yang berseru kepadanya. Berarti di kitab Yeremia dan kitab Mazmur ada kesamaan bahwa Tuhan mendengarkan kita. Jadi gimana kita bisa 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 yakin Tuhan mendengarkan kita? Padahal kita nggak bisa lihat Tuhan kan? Tuhan dekat dengan kita. Padahal kita nggak bisa merasakan Tuhan kan? Nah, bagaimana kita bisa merasakan dan yakin Tuhan dekat dengan kita? Ada 3 poin saya bagikan ya. Yang pertama poinnya itu adalah berusaha. Apa sih maksud dari poin yang saya bagikan berusaha itu? Jadi gini, waktu kita mau yakin dan kita mau mengetahui kalau seseorang ini dekat dengan kita, kita pasti punya berusaha untuk uh, memiliki hubungan atau melalui hubungan kita memiliki waktu bersama, quality time. Betul nggak sih ya? Gitu kan? Sama seperti saya dengan anak-anak saya. Saya LDR sama anak-anak ya kan. Waktu untuk komunikasi sama anak-anak nggak bisa setiap hari. Mungkin seminggu 1 kali. Tapi dari komunikasi itu saya yakin bahwa hubungan saya dan anak-anak itu baik-baik saja gitu. Walaupun kita komunikasinya tuh cuma seminggu 1 kali gitu kan. Nah, bagaimana dengan kita dengan Tuhan? Itu loh. Kalau kita
membutuhkan Tuhan, pasti kita harus bangun komunikasi yang lebih erat lagi dengan Tuhan, yaitu dengan membangun mesbah untuk Tuhan. Caranya ya kita harus berusaha untuk memberikan waktu quality time yang terbaik untuk Tuhan. Ya mungkin gini ya, kadang saya ini kerja, kadang saya kena overtime, di mana tidur saya kurang. Selesai jam 12 malam, jam 4 pagi gue udah harus bangun loh. Ya kan? Berarti kan tidurnya kurang kan? Habis itu mandi gerabak gerubuk nih, cepet 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 biar biar bisa masuk kantor nggak telat gitu. Nah, itu mungkin gue cuma punya sisa waktu 5 menit, 10 menit. Itu kan untuk saat teduh. Tapi ya dengan waktu yang seminim mungkin, gue berusaha untuk memiliki quality time untuk Tuhan gitu loh. Jadi buat buat gue untuk menjangkau Tuhan itu nggak mau harus 1 jam, harus 2 jam gitu. Tapi setiap setiap pagi, khususnya setiap kali gue bangun pagi sebelum gue mulai aktivitas gue, pekerjaan gue, itu gue bangun bangun mesbah dengan Tuhan, bikin quality time untuk Tuhan. Karena gue nggak tahu apa yang akan terjadi dalam kehidupan gue dan juga pekerjaan gue gitu loh. Tantangan-tantangan yang gue nggak akan ketahui gitu loh. Apa sih yang akan terjadi gitu loh. Tapi dengan kita membangun quality time itu, membangun mesbah untuk Tuhan, ya apa yang akan terjadi hari itu pastinya kita bisa lewati bersama Tuhan. Oke, so jadi poin yang pertama itu berusaha dengan kita mencoba untuk membangun mesbah dengan Tuhan. Saya cepat aja ya. Yang kedua itu bentar. Yang kedua kita kupas dari ayat yang ke-18 ke-19. Oh, ayat yang ke-19, sorry. Ia melakukan kehendak orang-orang yang takut akan dia. So, uh, kupasan yang kedua dari firman Tuhan ayat ke-19 adalah takut akan Tuhan. Dan saya ambil firman Tuhannya dari Amsal 13 ya. Amsal 13 ya. Lihat, skipin ke sana. Gue nggak bisa lihat nih. Nah, turunin deh. Amsal 1 ayat 7, sorry. Dari Amsal 1 ayat 7. Bentar lagi buka Alkitab ya. Sabar ya, Bapak, Ibu. Takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan, tetapi orang bodoh menghina hikmat dan didikan. Dan di Mazmur 145 ayat 18, juga berbicara, ia melakukan kehendak orang-orang yang takut akan dia. Oke, poin yang kedua itu adalah berubah. Bagaimana kita memiliki pengetahuan untuk Tuhan dan kehendaknya, kalau roh takut akan Tuhan tidak tinggal dalam diri kita. Dan kenapa saya bilang poinnya itu berubah? Dulu saya ada kesaksian, dulu saya anak nakal. Ya, dalam masa lalu saya itu saya anak nakal.
yang nggak jahat gitu. Tapi saya dari nakal, dari rusak, anak rusak, nakal, jadi benar. Itu juga yang benerin Tuhan. Setelah saya benar, melalui perubahan benar itu, saya bisa merasakan kalau roh Tuhan itu ada dalam hidup saya. Buktinya, gue dari mabok-mabokan, sekarang gue punya pekerjaan tetap. Kalau tidak berubah, gue nggak akan pernah bisa, bagaimana sih bisa jadi orang benar gitu, jadi perempuan benar deh, jadi ibu benar deh gitu loh. Nah, itulah melalui perubahan itu loh. Jadi kita bisa merasakan, kita bisa mengerti roh Tuhan itu ada pada kita. Nah, saat kita sudah berubah dan kita berjalan bersama Tuhan, kita akan diberikan hikmat-hikmat Tuhan untuk kita mengerti ini loh kehendak Tuhan. Ini loh yang bukan kehendak Tuhan. Ini loh, kenapa? Karena kita tidak akan lagi melakukan hal-hal yang sama yang dulu kita lakukan sebelum kita berubah. Jadi, gue punya satu teman, nggak teman dekat. Dia pernah tanya begini sama gue, lu dulu pasti pernah nakal. Gue bilang, iya, gue pernah nakal. Gue bilang gitu. Kalau nakal nggak apa-apa, kata dia gitu. Karena kalau nakal bisa jadi benar. Tapi kalau jahat, jadi baik, agak sulit. Nah, ini bedanya. Gue bilang, oh ya, gue bilang gitu. Gue pernah nakal. Dan gue akuin, gue pernah nakal. Gitu. Gue pernah rusak. Tapi waktu gue, kalau gue bilang, oh gue bertobat. Kadang tomat. Tapi gue berubah. Karena Tuhan. Jadi gue gak mau bilang bertobat. Karena jadinya tomat. Lebih baik gue bilang gue berubah. Karena apa? Karena Tuhan. Jadinya gue sekarang bener. Karena rusak lagi. Ya, gue bilang gitu. Jadi gue sekarang udah benar karena gue sadar gue punya anak-anak, ya kan, anak-anak gue bertumbuh dewasa, bukannya mentok segitu-gitu aja umurnya, bertumbuh dewasa, dan gue juga panutan anak-anak, gitu kan. Jadi ya dengan perubahan yang Tuhan lakukan dalam hidup gue, ya gue merasakan gitu loh, apa yang merasakan setiap situasi terjepit, situasi apa titik terendah dalam hidup gue pun gue bisa merasa menerimanya dengan hikmat yang Tuhan kasih. Kadang dalam situasi terjepit, situasi terendah, titik terendah gini, Tuhan izinkan nggak sih kita ada di titik terendah hidup kita? Segala sesuatu pasti Tuhan izinkan, ya kan? Tapi di dalam titik terendah hidup kita untuk kita bisa bangkit, itu pas Tuhan akan coba kita gini, akan tes kita gini. Lu mau bangkit sendiri atau lu mau datang lagi sama gue gitu. Padahal kita bisa dong bangkit, ya kan? Kita ada kekuatan gitu. Tapi kan kekuatan Tuhan lebih dari kita. Gitu. Jadi ya kalau kita mau berubah, melalui perubahan itu kita akan merasakan bagaimana Tuhan bekerja dalam hidup kita dengan hikmat yang Tuhan kasih, dan melalui hikmat itu kita sadar kita harus punya rasa takut, hidup takut akan Tuhan. Yang selanjutnya, poin yang ketiga, Tuhan ada, oke, bentar. Ini mukanya tegang banget ke gue, jadi gue grogi. Gimana? Mukanya pas banget depan muka gue. Bentar ya, Nak. Di ayat yang 9 yang terakhir yang saya mau kupas adalah eh, oke, kembali lagi, ia melakukan kehendak orang-orang yang takut akan dia, mendengarkan teriak mereka, minta tolong dan menyelamatkan mereka. Oke, yang ketiga poinnya itu adalah Tuhan adalah penolong dan penyelamat hidup kita. Oke, sebelum gue bicara tentang poin, gue ada kesaksian sedikit ya tentang anak gue. Jadi
anak gue yang pertama itu setelah dia lulus 3 tahun dari masa COVID sampai dia dapat pekerjaan kemarin bulan Agustus, dia itu sama sekali kosong, tidak punya pengalaman kerja, hanya ikut-ikutan dengan papahnya. Dan bulan Agustus kemarin, dia dapat panggilan di perusahaan orang tua. Dia ngelamar jadi supervisor bagian holding. Oke, dia diterima, dia diinterview, segala macam, dia keterima, singkat cerita, dia udah ngejalanin masa trialnya itu 1 bulan. Tiba-tiba dia dapat tekanan dari atasan, dia sakit. Jadi 1 bulan, 3 minggu, 1 minggu sakit. Nah, setelah itu lanjut bulan kedua. Nah, di bulan kedua itu aman, 1 bulan penuh aman. Masuk di bulan ketiga, singkat cerita, di minggu pertama atau kedua, dia dipanggil, mereka rapat, dan mereka memutuskan ada tiga orang yang kena terminate. Salah satunya anak gue. Jadi yang pertama sama yang ketiga ini itu orang lama, masuk kerja sebelum anak gue. Yang kedua namanya anak gue. Tapi ada tapinya. Anak gue masih dikasih kesempatan, masih dikasih pilihan. Mau tetap bergabung dengan perusahaan ini, tapi pindah divisi dan pindah turun posisi atau sign out. Saat itu dia belum cerita gitu kalau dia itu memilih yang pertama, bukan yang sign out. Dan setelah itu baru dia cerita. Dia cerita, terus gue tanya sama anak gue, goal kamu kemana? Ya goal saya mau punya pekerjaan, mas. Saya mau punya pengalaman, karena saya laki-laki. Oke, kalau kamu tahu kamu laki-laki dan kamu harus punya tanggung jawab sama diri kamu ambil yang dikasih pilihan itu. Iya, Gio udah interview, tapi gajinya juga turun, mah. Nah, sekarang kamu fokusnya di gaji apa fokus di pengalaman pekerjaan? Gitu loh. Kalau kamu fokus di gaji, kamu sign out, cari gaji yang lebih. Tapi kalau kamu fokus sama 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 pengalaman uh, ini kamu, karena kamu tidak memiliki pengalaman kerja, ya kamu ambil dulu itu. Yang penting kan tetap digaji, bukannya kamu pindah divisi dan lalu tidak digaji kan? Nah, kalau kamu masih digaji, ambil dulu. Karena waktu Tuhan mau tinggikan kamu, Tuhan akan rendahkan kamu. Dan kalau kamu harus mulai karir kamu dari bawah, ya memang udah gitu jalannya. Gitu. Jadi gue kasih pengertian gini, lah kamu nggak 3 tahun nggak kerja, tiba-tiba kamu dapat ngelamar, dapat pekerjaan, terus kamu dikasih posisi supervisor, padahal selama 3 tahun ini kamu nggak pernah bekerja sebagai supervisor gitu lah. Gimana kamu memimpin divisi kamu kalau kamu tidak memiliki pengalaman ini dan mental kamu tuh mental cemen, belum sampai 3 bulan seminggu sakit, belum sampai baru baru di bulan kedua ngeluhnya banyak. Nah, di bulan ketiga dikasih cobaan nih, jebret tantangan, lu gue terminate atau gue kasih pilihan pindah sini. Tapi masih fokusnya lagi ke gaji, ya betul, gitu loh. Ya paling kurang-kurang 1 juta kak. Tapi untuk pengalaman, ya daripada kak, bukan daripada ya. Sekarang gini, kamu keluar untuk dapetin pekerjaan baru lagi itu nggak mudah. Kalau mama jadi kamu, saya orangnya ambisius loh, saya orangnya optimis. Gue ambil yang kedua. Yang penting gue kerja dulu deh. Gitu. Masalah nanti 2 bulan mau dipanggil naik atau gimana, udah kerja aja dulu sambil kita belajar bergantung sama Tuhan. Karena saya ada di sini selama 8 tahun itu bukan karena saya belajar bergantung sama Tuhan. Sampai hari ini, puji Tuhan, saya punya pekerjaan tetap. Saya punya penghasilan tetap, tidak minta-minta, dan tidak menyusahkan kalian. Jadi gue mengarahkan anak-anak itu, walaupun kita jauh, walaupun kita LDR, walaupun kita saat ini di posisi yang baik, tapi tetap gitu loh. Kita harus fokus, kita harus tetap bergantung sama Tuhan, karena satu hari kita tiba-tiba posisi kita itu di bawah,
dan kita goyang, kita berarti nggak bisa dong terima kenyataan. Kita hanya maunya di posisi yang enak aja, di atas gitu kan. Nggak mau kita turun ke bawah gitu. Berarti ya kita mengandalkan kekuatan kita, tidak bergantung sama Tuhan. Jadi ya poin yang ketiga itu adalah eh, berterima kasih. Nah, firman Tuhannya saya ambil dari Lukas berapa? Kak, turunin ya, Kak. Lihat, turunin dikit ya. Ah, Tuhan adalah penolong dan penyelamat hidup kita. Lukas 22 ayat 42. Itu berbicara tentang waktu Tuhan Yesus ada di Getsemani. Ya, saat malam dia akan eh, diserahkan, dia sedang berdoa. Ah, nih. Ya Bapakku, jikalau engkau mau, ambillah cawan ini daripadaku, tapi bukanlah kehendakku, melainkan kehendakmu lah yang terjadi. Saat itu pun Tuhan Yesus punya di situ apa situasi Tuhan Yesus itu sangat menakutkan ya. Buat saya pribadi nih, kalau saya di situasi Tuhan Yesus saat itu, takut gue, apalagi mau diserahkan dan mau disalibkan gitu kan. Tapi justru Tuhan Yesus berbicara pada Bapa di sorga, jadilah seturut dengan kehendakmu bukan kehendak saya. Sama seperti ketika kita sudah akrab dengan situasi kita dan berat untuk kita tinggalin. Jadi situasi kita udah nyaman nih, ya kan kita di comfort zone, sulit untuk kita tinggalin. Tapi kita tetap banyak demand-nya juga situasi kita ini gitu loh. Di comfort zone kita itu banyak sekali demand-nya gitu. Dan demand kita itu apakah cocok dengan kehendak Tuhan? Jadi kayak anak gue kan, suka sih mah situasi kerjanya, suka banget gitu loh. Udah adaptasi, udah enak banget deh sama orang-orangnya. Terus apa namanya, ininya juga enak gitu. Tapi gimana ya gitu. Kalau misalkan Gio harus pindah ke divisi lain jadi admin, terus gajinya juga dipotong, gimana ya mah gitu kan. Nah, berarti kamu di comfort, kamu udah akrab dengan situasinya. Tapi yang Tuhan mau tuh nggak bukan begitu gitu loh. Yang Tuhan mau tuh mulai lagi dari bawah gitu, dari admin supervisor gitu. Kalau itu maunya Tuhan gimana? Apa yang kamu mau itu cocok nggak sama kehendak Tuhan? Ya kalau nggak cocok, berarti ya kamu tidak bisa mengucap syukur dong dalam setiap perkara, dalam hal suka maupun duka. Atau kamu tidak bisa berterima kasih dong dengan apa yang Tuhan mau, Tuhan kehendak Tuhan dalam hidup kamu. Gue dulu di Langkawi sempat jadi asisten supervisor, hampir 3 tahun. Tiba-tiba habis operasi ditelepon, ayo tukar tukar tempat. Ini sekarang gue di Cameron Highland, 2 tahun cuma jadi senior. Tapi di sini justru di sini itu penempatan yang sudah permanen gitu. Jadi mungkin kalau di Langkawi gue masih ditransfer entah ke Pineng entah ke sini nggak jelas gitu kan, entah 5 tahun sana 5 tahun sini. Tapi di sini udah diklik sama bos gue, pokoknya lu di sini sampai kontrak lu selesai, sampai lu udah nggak kuat lagi deh, sampai lu bikin masalah baru deh. Karena gue merasa gini, gue udah akrab sama situasi Langkawi, gue suka Langkawi gitu, enak gitu, semua murah gitu, olahraga bisa, segala macam bisa, tapi di sini gue susah. Kadang kalau lagi dingin banget, males banget gitu. Situasinya enakan di sana, situasinya di sini kurang enak, di sini lebih mahal, di sana lebih murah. Tapi kalau gue tetap di sana, mungkin gue nggak akan melihat uh, apa sih yang gue demand di situasi gue itu pas nggak sih sama yang Tuhan kehendaki. Apakah di sini Tuhan mau pakai gue untuk jadi terang, untuk jadi garam, untuk jadi berkat? Kalau gue tetap di Langkawi, gue nggak akan merasakan apa yang Tuhan. Oh Tuhan mau lu di sini Des, jadi terang, jadi garam, jadi berkat. Dan di sini itu semua gue lihat. Gitu. Lihatnya dari mana? Dari setiap
kadang kalau ada masalah di pekerjaan, apa nasihat gue, kata-kata gue tuh yang memotivasi gitu, yang menyemangati gitu. Masalah datang jebret, mungkin kapten gue udah, wah gila, gue nggak, gue mau selesainya susah, ya gue tiba-tiba aja gitu lewat, terus gue bilang kenapa ya, ini masalah nih, dia bilang gitu, kayak gini-gini nih, komplain segala macem gitu. Nah, gue akan kasih masukannya gini, lo lihat dulu masalah ini lo mau tegur yang mana, tegur rekan kerja kita, atau lo tegur manajemen itu. Jadi sesuatu yang apa, sebetulnya ini hal-hal kecil gitu ya, tapi kan Tuhan Tuhan tempatkan kitanya tuh, oh ini lo gue tempatin seperti di situasi ini untuk bisa menyelesaikan masalah ini gitu loh. Jadi ya eh, berani untuk keluar dari situasi nyaman kita, untuk kita bisa jadi panutan ya, untuk kita bisa jadi motivator, untuk kita bisa jadi penyemangat eh, teman-teman kita atau sama kita gitu. Jadi ya ada eh, apa, 3 hal ini yang saya bagikan, yaitu berubah, perubahan, berubah, berusaha eh, untuk kita bisa berusaha untuk kita selalu membangun mesbah untuk Tuhan agar kita memiliki quality time untuk Tuhan. Dan berubah, melalui perubahan itu kita akan mendapatkan hikmat dan kita akan memiliki pengetahuan tentang Tuhan dan kehendaknya. Dan yang ketiga adalah berterima kasih agar kita selalu mengucap syukur dalam suka maupun duka. Uh, itu yang bisa saya bagikan malam hari ini. Terima kasih. Mari kita tutup. Mari kita satu dalam doa. Bapa kami yang di sorga, Bapa yang baik, Bapa yang kami sembah dan Bapa yang kami sembah dalam nama Tuhan Yesus, kami mengucap syukur malam hari ini Tuhan, kami bisa bagikan kebenaran firman-Mu. Kami berdoa kiranya kebenaran firman-Mu bisa hidup dan tinggal di dalam hati kami, dan melalui tuntunan Roh Kudus-Mu